Baik, ini satu presentasi yang luar biasa. Jadi kebanyakan dari kita tidak mengetahui secara detail mengenai sejarah dari Afghanistan, tapi tiba-tiba masyarakat kita ini sayangnya suka latah ya, tahu-tahu bersikap sangat membela. Padahal kalau dari paparan dari Ibu Musdah ini bisa kita lihat bahwa sebetulnya di dalam mereka sendiri, di Afghanistan sendiri, itu merupakan sangat kesukuan, dan juga di dalam satu suku ada faksi-faksi, dan mereka tidak mempunyai suatu rasa persatuan, tetapi juga kalau dilihat yang intinya bagi kepentingan kita sebagai orang Indonesia atau bangsa Indonesia untuk tahu bahwa di tahun awal itu pernah terjadi ketika Muhajirin baru turun diganti dengan Taliban, lalu ada orang-orang Indonesia yang pergi ke Afghanistan tanpa menyadari bahwa sebetulnya negeri yang sejarahnya uh, begitu sebetulnya berjaya ya dengan adanya jalur sutra, dengan keadaannya yang selalu dilewati oleh bangsa-bangsa lain ya. Jadi mempunyai satu potensi alam yang luar biasa dan juga potensi ekonomi yang luar biasa sebetulnya dari segi tambangnya. Tetapi di sini menjadi kelihatan bahwa sebetulnya ada pertarungan kepentingan antara dua negara besar atau dua power yang besar dunia, yaitu ada Amerika Serikat dengan Rusia. Nah, Rusia dengan Cina untuk membela Taliban itu ada kepentingan tersendiri. Kita sebagai orang Indonesia harus smart. Ini pesan dari Profesor Musdah Mulia. Jadi Anda bela siapa? Ketika Anda mengira Anda membela Islam, tetapi sebetulnya yang terjadi adalah itu mereka sebetulnya sebuah negara yang sedang yang sebetulnya dipakai atau digunakan oleh kepentingan-kepentingan asing. Dalam hal ini power yang paling kuat di dunia. Jadi sebetulnya juga dilihat bahwa yang di yang dikemukakan oleh mereka adalah kekerasan, dan itu sama sekali tidak manusiawi. Sementara kalau dilihat uh, oleh oleh uh, oleh kita sendiri, seperti apa bangsa kita? Kita mempunyai kedaulatan. Sedangkan Ibu Musda tadi telah menguraikan dengan paparannya, karena beliau juga sudah pernah pergi ke Afghanistan mengajar penelitian, 15 hari berada di sana dengan tokoh-tokoh yang penelitian, jadi tokoh-tokoh penting yang dalam dunia akademi dan agama, jadi agama Islam yang sebagai sains, jadi ketahuan bahwa apa yang sebetulnya terjadi. Maka kita sebagai orang Indonesia seharusnya bangga bahwa kita sebetulnya mempunyai kedaulatan, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah mengemukakan unsur-unsur bahwa kita negara yang bangsa yang perdamaian, dan juga kita yang mengedepankan keadilan dan kemakmuran rakyat, kesejahteraan. Jadi seharusnya dalam hal ini kita pegang juga dari Ibu Musdah, janganlah mengambil sikap euforia paranoid. Jadi bagaimana kita harus bersikap. Dan Ibu Musdah juga membilang bahwa ada catatan masa lalu itu sebetulnya tidak boleh kelam. Apabila kelam, maka menjadi beban, dan juga untuk orang Islam juga akan menjadi sulit ya. Dalam hal ini juga sebagai suatu citra Islam sendiri. Islam seperti apa? Karena orang akhirnya mengenalnya Islam itu keras, dan juga mengatakan ini kafir atau bukan kafir. Kalau kita secara umum mungkin mengatakan bahwa yang terminologi kafir itu adalah mereka yang tidak, mereka percaya Tuhan tetapi tidak mengikuti kepercayaan kepada Tuhan itu melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad, walaupun sama-sama mengakui percaya Tuhan. Nah, sekarang kalau orang Indonesia pergi ke Taliban dan membela, ya sebetulnya orang Taliban sendiri juga bingung, karena mereka bersuku-suku, mereka saling bertikai, mereka tidak ada rasa solidaritas, mereka tidak saling membantu karena sukunya berbeda, dan akhirnya yang dibela siapa? Adalah yang dibela politiknya dari negara-negara atau power yang besar, yaitu Amerika, Cina, Soviet, atau Rusia dalam hal ini.
Itu mungkin kesimpulan sementara dari saya. Mas Eri mungkin bisa lengkapi ya kalau kurang gini.